Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir malam hari ini di acara pertemuan rutin Wandani. Mohon maaf ini bisa dimundurkan sedikit mungkin ya, sehingga tidak mengganggu back of view atau front of view. Mereka yang melihat muka saya gitu dari sisi sana sudah make up tebal saya kalau nggak di kamera ini. Itu komunikasi yang baik atau buruk itu? Baik. Cukup baik ya. Oke. Sebelumnya saya izin ya untuk menyampaikan bahwa Mbak Ida, beliau yang duduk di sebelah saya adalah seorang yang sangat punya banyak bakat, banyak jabatan juga, banyak temannya juga, dan kayaknya semua orang top di Tegal itu penulis, itu wartawan, semua kenal beliau. Dan untuk saya minta tolong beliau untuk hadir di sini udah jauh-jauh hari ya. Tepatnya saya nego lagi waktu bulan lalu dan beliau menyanggupi, sebetulnya sudah agak lama. Karena saya yakin banget untuk acara malam hari ini, setelah kita selesai dari acara pertemuan ini, kita akan pulang dengan otak yang jauh lebih berisi dan hati jauh lebih happy. Karena saya kenal Mbak Ida, saya tadinya Mbak Aja boleh. Mbak Ida sudah cukup lama dan saya tahu banget beliau seperti apa. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan profil singkat Mbak Ida, atau sebenarnya udah mau off dulu, kayak masih mahasiswa ya. How many children you have? Three children, wow. Oh ya, sebelumnya untuk menghangatkan suasana malam hari ini, gimana kalau kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Ida? Ya, sama Mbak Ida. Oke, akan saya bacakan profil singkat Mbak Ida yang akan menjadi pembicara pertemuan rutin bulan ini, dan topiknya juga sangat bagus, sangat tepat untuk kita ibu-ibu, yaitu etika berkomunikasi, cantik luar dalam dengan tutur kata yang baik. Beliau super sekali, bahkan cara menulisnya pun sangat tertata. Anda bisa melihat di depan dengan dan yang beliau tulis dengan huruf kecil dan huruf lainnya huruf besar, itu seperti itu. Itu termasuk dari komunikasi digital ya. Nah, akan dijelaskan juga. Dan saya sejak kenal sama beliau dari awal sampai sekarang, beliau tidak pernah sekalipun tulis nama saya dengan huruf kecil, tidak pernah sekalipun tulis nama tempat dengan huruf kecil, titik koma pun selalu dijabarkan dengan jelas. Oke. Nama lengkap Ida Fitriati, beliau lahir di Tegal tanggal 24 Mei tahun 1989. Satu show dengan saya ini, beda tahun aja, show ular ya. Dan profesi yang ditulis di profil beliau justru pertamanya seniman ya, an artist. Oke. Beliau seorang seniman, seorang pengajar, seorang ini praktisi NLP juga ya, dan entrepreneur, dan juga mengelola beberapa event organizer. Entrepreneur itu banyak loh. Saya suka pesan juga, bisa bikin ayam enak, bunda dari, bisa bikin dapat kemayu juga, karena perempuan pada kakaknya seru kalau kemayu ya. Beliau juga bawa beberapa hampers gift untuk beberapa perempuan yang akan terpilih malam hari ini. Dan Mbak Ida menempuh pendidikan di SD di SD Al-Irsyad, SMP di SMP Negeri 1 Tegal, lalu SMA di SMA Negeri 3 Tegal, dan menempuh pendidikan universitas di Universitas Negeri Semarang. Aktivitas Mbak Ida sehari-hari ini cukup banyak ya, tapi beliau menyempatkan hadir di sini di sela-sela kesibukan beliau juga. Aktivitas yang saya baca dari data yang beliau berikan adalah founder Dinar Anida Empower, pengurus Dewan Kesenian Kota Tegal. Jadi beliau juga ahli main teater juga ya, karena pengajar teater juga, tidak cuma pengajar tapi praktisi juga. Iya, beliau akan bikin acara bagus nanti rencananya bulan Agustus, monolog ya, Inggit Ganarsi. Jadi untuk main teater sudah bukan hal yang asing dan itu sangat susah, dan beliau ahli di Tegal. Kalau teman-teman punya teman wartawan atau penulis, sebut nama Ida 3 kali, orang-orang tahu semua. Dan beliau juga seorang MC atau Master of Ceremony, moderator juga, dan juga seorang public speaker yang sangat berpengalaman dan sangat berdedikasi. Nah, itu tadi sekilas profil singkat. Namun akan saya tambahkan juga moto hidup Mbak Ida ini yang saya rasa kita semua di sini mungkin sudah tahu, tapi setelah mendengar ini akan wow, ternyata bagus juga ya motonya, dan itu bisa kita terapkan juga moto beliau ini. Boleh saya bacakan ya? Oke. Moto hidup Ida Fitriati: dengan agama hidup menjadi terarah. Setuju ya teman-teman ya?
Dan dengan ilmu, hidup akan menjadi lebih mudah, easier. Itu betul banget, kita setuju ya. Dan ini yang juga sedang kami giatkan dan galakan di hari ini. Dengan seni, hidup akan menjadi lebih indah. Itulah kenapa kita membahas tentang berkomunikasi, karena berkomunikasi sejujurnya adalah sebuah seni juga. Nah, saya udah dapat ini filenya dari Mbak Ida dari kemarin dan memang sudah saya baca berulang-ulang, sangat jelas dan sangat memberikan enlightenment ya, pencerahan. Kita kadang sudah tahu, sudah paham, tapi kita kalau nggak baca seperti ini rasanya nggak ada yang ngerti gitu loh. Dan ini ada bentuk PDF-nya yang tadi Mbak Ida sudah kirimkan ke saya dan beliau boleh saya bagikan filenya. Yang mau bisa langsung japri ke nomor pribadi saya. Tahu ya nomor telepon saya? Nanti saya tulis di sana, nggak apa-apa. Oke? Selanjutnya untuk tugas saya malam hari ini adalah saya sebagai moderator, tapi utamanya Mbak Ida sebagai pembicara. Untuk kita mau apa ya, TikTok seperti itu ya. Dan untuk malam hari ini juga kita akan memberikan beberapa gift dan juga rewards yang merupakan program baru dari Wandani PC Kota Tegal, di mana tahun ini telah terjadi pergantian kepengurusan Karakasaba dan Bapak Ketua yang baru sudah memberikan divisi baru, divisi pemberdayaan perempuan dan kesenian. Kebetulan saya yang disuruh diberi jabatan lah untuk membawahi. Jadi untuk setiap bulan Wandani di Tegal, kami akan memberikan reward yang bagus untuk perempuan yang terpilih oleh Bapak Ketua kami, yang akan diberikan hadiah reward. Setiap bulan akan ada beda-beda orangnya. Semua berkesempatan untuk mendapatkan. Dan untuk malam hari ini ada beberapa reward yang akan diberikan. Kayaknya 4 reward ya untuk perempuan yang terpilih yang sudah banyak berjasa mendukung program-program. Dulu dari Kasaba, sekarang Karakasaba nggak ada bedanya, hanya beda nama dan beda ketua. Dan ketua Karakasaba periode ini sudah sangat mendukung divisi perempuan, pemberdayaan perempuan, untuk setiap bulannya agar acara Wandani ini berjalan bagus dan semakin bagus. Nanti di pertengahan atau di akhir acara akan kami bagikan beberapa reward juga, dan Mbak Ida juga udah bawa juga ya. Oke, kita bisa mulai. Mbak Ida silakan pakai mic. Untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada pembicara malam hari ini untuk memulai acara malam hari ini di Wandani Kota Tegal. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam ibu-ibu, saudara-saudara, namo budaya. Tak kenal maka tak sayang ya ibu-ibu. Kalau biasanya audiensnya bapak-bapak, saya bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi habis ini kita kenalan jangan sayang ya. Karena ini ibu-ibu ya. Habis ini kita kenalan boleh kita sayang-sayangan ya ibu-ibu ya, saling memberi kasih begitu. Terima kasih kepada, saya kayaknya punya panggilan baru deh Bang. Cici Tintin ya. Saya boleh. Is it okay? Saya dipanggil Cici, saya senang banget. Asal jangan, please don't call me tante. Oke. Because I don't like that call. Oke. Yes. Cici oke, Miss oke. Oke. Ibu boleh. Ibu boleh. Kenapa sih tidak suka dipanggil tante? Tante. Apalagi kalau mungkin lebih tua daripada saya. Oke. Iya, kecuali ada maksimal usia anak saya 24 tahun boleh panggil saya tante. Tante masih Boleh. Jadi kalau seumuran yang saya gitu panggil saya tante, saya ingin jawab saya tante. Itu langsung jelek komunikasinya, itu jelek banget itu. Aduh nggak bisa itu langsung keluar aslinya. Iya. Habis ini kita udah. Ini kan ada banyak juga berkaitan dengan ajaran Buddhisme ini. Iya, Luar biasa. terima kasih. Kita harus banyak berkomunikasi yang bagus, sabar. Karena dalam Buddhisme itu orang kalau sabar itu buahnya cantik. Betul. Seperti Anda. Amin. Ibu-ibuku sayang, yang tadi Cici Finfin kenalkan itu terlalu berlebihan. Ya, saya cukup dengan Ida Fitrianti yang sederhana dan gembira. Udah gitu aja. Ya. Kenapa tadi seniman yang pertama? Saya nggak tahu. Memang dari dulu saya pengen jadi seniman. Tapi abah saya, bapak saya, namanya anak guru, pengennya anaknya juga jadi guru, ngajar juga gitu. Saya udah berusaha sekolah keguruan, melamar keguruan. Tapi yang melamar saya, sekolah-sekolah melamar saya untuk mengajar kesenian lagi. Jadi mungkin jodohnya begini gitu. Ya, saya jadi oke, udah pasrahkan saja, biarkan tangan-tangan Tuhan yang bekerja. Jadi saya dipanggil lagi sekolah minta untuk ngajar kesenian. Dan saya merasa saya banyak dibesarkan oleh kesenian. Makanya yang pertama disebutkan
gitu ya. Jadi kalau udah kenalan ini ya sikapnya sederhana dan gembira, itu aja ya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa saling menggembirakan satu sama lain. Apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat. Dan habis ini saya senang kalau setiap pertemuan menambah silaturahmi baru, menambah saudara baru. Suatu saat ketemu di jalan disapa aja nggak apa-apa, pakai kode. Mana nih? Iya, wanita Terapada Indonesia ya, karena sudah kenalan, sudah disebutkan, sudah sayangnya ibu-ibu ya, gitu. Kemudian kalau ini yang pernah bermitra dengan saya, habis ini saya tambahin lagi boleh ya? Oke. Wihara Meta, Meta Wihara. Betul. Nah, ini karena kemarin pengalaman, saya dikasih waktu 3 jam, pesertanya masih merasa kurang 3 jam kurang. Jadi kalau hari ini kita berapa? 7 jam. Sampai hari subuh. Jelang subuh ya. Ini saya mau persingkat aja. Jadi tadi kita akan membahas namanya etika berkomunikasi ya, gitu. Supaya mudah-mudahan kita bisa cantik luar dan dalam melalui komunikasi kita. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu MC ya, Masya Allah, bahwa membangun komunikasi ini kan kita sedang membangun keterhubungan ya dengan lawan bicara kita, gitu kan? Kira-kira ibu-ibu kalau mau membangun komunikasi, membangun hubungan, lebih suka hubungan yang baik apa yang nggak baik? Yang baik ya, lebih suka hubungan yang menyenangkan atau nggak menyenangkan? Nah, ini kita akan pelan-pelan membedah. Tapi saya percaya dari wajah-wajah ibu-ibu ini penuh cahaya sekali. Boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu. Nah, ini sebelum saya masuk lebih dalam mengenai komunikasi, saya pengen sedikit spill dulu ya. Bedanya bicara sama berkomunikasi, ya. Ini kalau ini panjang, saya langsung ambil singkatnya aja. Nanti materi boleh langsung minta ke Civinvin ya. Gitu. Nah, Wani Kiro, saya mau 500. Baik. Nah, ini perbedaannya bicara sama berkomunikasi. Ini kalau boleh saya bilang singkat ceritanya ya, bahwa berbicara itu lebih satu arah. Saya sedang berbicara. Oke. Sekarang ini saya sedang berbicara karena yang pentingnya saya hanya ngomong, menginformasikan apa yang akan saya sampaikan, ya kan? Kalau berkomunikasi, ketika saya mulai mengajak ibu-ibu untuk menjawab pertanyaan saya sedang mengajak berkomunikasi. Jadi ada 2 arah. Kalau bicara itu satu arah, kalau berkomunikasi 2 arah. Tujuannya beda lagi. Kalau bicara itu yang penting saya sudah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan clear. Saya nggak peduli ibu-ibu mau respon, ada respon apa nggak ada respon, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah bicara. Tapi kalau saya sedang membangun komunikasi, saya ingin kita ada sama-sama paham nih. Ini kita lagi ngobrol apa? Yuk kita pahami bareng-bareng, gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya itu tadi. Kalau bicara, udah yang penting saya ngomong. Ibu mau ada perasaan apa, mau ngomong apa, nggak ngomong apa, bukan urusan saya. Saya mau bicara aja. Tapi kalau saya berkomunikasi, saya itu ada cita-cita, ada keinginan bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa, dan apa yang nanti ibu balas responnya ya bisa saya terima juga. Berarti ada pesan yang sama-sama kita akan pahami ya, 2 arah, tektok gitu. Nah sekarang eranya berkembang ya. Sekarang ini yang lagi rame namanya komunikasi efektif. Ini kalau di bahasan-bahasan di public speaking, apa nih komunikasi efektif? Bagaimana sih kita bisa menciptakan komunikasi efektif? Nah yang penting ada 4 unsur ini ya ibu-ibu ya. Jadi ada sendernya, sender itu pembicaranya. Kemudian ada pesannya, apa yang ingin disampaikan. Ada receivernya, lawan bicara, ada feedback atau responnya. Ini harus muternya berbarengan. Kalau nggak berbarengan, nggak muter, bisa nggak dibayangkan misalnya tadi, halo Civinvin, ya halo. Saya kemarin ketemu mama loh. Oh iya? Iya, ketemu mama di rumah makan, lagi makan. Oh, kayak gitu kira-kira enak nggak? Enggak. Tapi untuk ketemunya Civinvin. Halo, apa kabar? Nah, kan? Dari langsung iya benar. Jadi enak kan? Ada apa? Karena ada respon. Nanya balik, jawab balik, nanya balik, jawab balik. Kira-kira seneng nggak? Tapi kalau cuma satu arah,
so. Tapi kok kayaknya bahasanya enggak sih, biasa aja. Enggak kok Ci, masa saya mau nanya terus ya, misalnya gitu ya, masa saya nanya terus, nanti lama-lama ini beli banget sih lu gitu. Nah ini supaya efektif harus terjadi tek tok, pingpong. Oke, basa-basi dikit nggak apa-apa, basa-basi dikit itu nggak apa-apa. Ya, kalau emang kalian buru-buru, maaf ya Maida, saya buru-buru lagi ditunggu mama. Oke, kayak gitu, udah enak gitu ya. Next ya, nah ini manfaatnya memiliki etika berkomunikasi itu ya penting banget ya, hangat ya kayak tadi ya, pingpong. Coba kalau tadi cuma ping, kok aku nggak dipong ya? Kita punya program baru juga, pingpong di Meta Wihara. Oh iya. Nanti kita juga rencana tahun ini akan bikin Meta Wihara Cup pingpong, tapi mejanya ditekuk karena kemarin kita habis menari. Iya. Nanti kapan-kapan saya mau ikut pingpong. Oh boleh banget. Ya. Untuk lombanya juga boleh. Oh iya. Iya. Tahun ini rencananya ada Meta Wihara Cup kan pingpong. Pingpong. Nah, jadi pingpongnya nanti bukan cuma pingpong cari keringatnya juga, pingpong cari persaudaraannya juga, cari persahabatannya juga gitu ya. Nah ini ini manfaat memiliki etika berkomunikasi ini, jadi kita membangun hubungan yang harmonis, yang sehat, ya hangat, terus membangun kepercayaan dan kredibilitas, meminimalisasi konflik dan kesalahpahaman, menjaga reputasi dan citra positif. Saya kira ini jelas ya, clear enough ya. Takutnya 3 jam kurang Ibu. Soalnya banyak materinya, jadi saya yang kalau udah jelas-jelas kita skip aja dan Bapak yang dipercepat. Nah, kira-kira mengapa etika berkomunikasi itu penting Ibu-Ibu? Ya, kalau saya percaya dengan kutipan ini bahwa satu kata yang menyejukkan itu bisa menghangatkan 3 bulan musim dingin. Iya benar. Kalau saya pakai bahasa saya sendiri, saya selalu bilang bahwa saya nggak tahu kata-kata mana yang akan nyangkut di hati lawan bicara saya. Saya takutnya yang nyangkut yang nggak enak ya Ci ya. Tapi kalau yang nyangkut yang enak-enak kan enak, seneng, kesannya baik. Oh nggak takut ketemu Mbak Ida kayak gitu ya. Tapi kalau yang ternyata yang nyangkut omongannya nggak enak, males banget sih. Saya yakin kalau misalnya omongan saya nggak enak, pasti saya nggak akan ketemu sama Ci Tintin lagi. Oke, sungkan nemen jadi. Mudah-mudahan sih omongan saya enak ya Ci. Amin. Iya, amin gitu ya. Thank you for knowing me so well. Iya. Memang saya banget rasanya jadi seperti saya mengenal. Love you so much, itu sama Syekh Ular gitu ya. Tapi yang baik-baik bukan cuma Syekh Ular, semua. Ibu-ibu saya percaya kita sama, jadi teknologinya nyambung. Betul. Nah ini kalau relevansinya nih buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini kan sentral ya. Kalau di rumah kan jadi jantungnya rumah. Bayangkan kalau sebagai jantungnya rumah, itu kita harus mood swing banget, harus mood swing. Kalau saya lagi jelek, saya ngomongnya jelek, anak-anak kena semua, suami kena, orang rumah kena. Itu nggak enak. Jadi harus ada yang namanya kontrol gitu kan. Nah, kontrol itu ada di komunikasi ini menurut saya. Jangan sampai anak cucu males ngomong, nggak males ketemu sama kita hanya karena males kalau ketemu oma diomelin. Misal ya. Males kalau ketemu oma ditanya kapan nikah, udah nikah ditanya kapan punya anak, udah punya anak ditanya kapan diadili ya gitu. Itu ada kunci-kuncinya di komunikasi itu. Jadi kita berusaha sama-sama menciptakan kenyamanan, even dengan orang terdekat kita sendiri. Saya kira kalau dengan keluarga kan saya udah ayo nyusul gitu dengan keluarga gitu. Tapi kadang-kadang kan ternyata ada waktunya, ada wayahnya kalau orang tinggal gitu. Kadang-kadang nyangkut ya nggak enak malah gitu. Jadi karena saya merasakan ini yang nyangkut nggak enak, berarti jangan-jangan ada kata-kata saya, candaan-candaan saya yang juga mungkin nggak enak diterima oleh keluarga saya. Itu yang sedang saya dan sampai hari ini belajar mengontrolnya itu loh, belajar mengontrolnya, nggak ngomongnya itu. Saya kalau lagi waras, kalau misalnya udah tahu suami pulang itu udah lagi nggak enak, udah lagi cerita. Saya dalam hati itu kalau lagi baik-baik aja ya Bu. Ida, kamu diem aja, iya aja. Suami kamu cerita apa? Iya aja diem, iya. Nggak usah dilawan, nggak usah dibantah. Kadang laki-laki cuma butuh gitu ya. Iya Pak John. Diiyain aja. Ya kalau kata-kata yang nggak menyejukkan bisa membakar selama bertahun-tahun. Kalau bikin seneng cuma bertahan 3 bulan, tapi kalau kita
diomongin jelek itu bertahun-tahun. Bertahun-tahunnya, bisa jadi seumur hidup sepanjang hayat. Wah, bahaya. Ya, jadi etikanya itu apa? Komunikasinya selain memiliki apa? Etika berkomunikasi harus punya namanya kontrol. Harus ada saling, kadang mau naik, kadang turun. It's okay, manusia itu naik turun, Bu. Saya juga nggak yang halus-halus begini banget kok. Ada wayahnya ketika memang lo, apalagi perempuan ya, ada PMS, ada apa, capek dikit ini ya, pusing dikit, minum obat dikit langsung naik. Nah, itu nanti belajarnya dikontrol. Kira-kira itu ya Ibu ya, pentingnya. Nah, next, 4 larangan dalam berbicara. Wah, ini sudah umum sekali ya. Sebisa mungkin kita berusaha untuk tidak berdusta, berusaha untuk tidak memfitnah atau memecah belah, gitu kan. Sebisa mungkin tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, even itu bercanda ya. Apalagi setelah saya belajar NLP ini, bahwa akhirnya saya tahu bahwa setiap celetukan yang saya omongkan itu adalah doa. Saya jadi percaya celetukan itu adalah doa. Iya. Iya kan? Iya benar. Oh iya, saya mau cerita. Saya tuh kan kemarin lagi bilang sama suami, ini habis event Oktober akhir saya mau istirahat sampai Lebaran. Saya bilang mau istirahat sampai Lebaran, capek karena saya habis ngajar terus full gitu. Saya pengen ongkang-ongkang kaki dikit ibaratnya gitu. Dikasih sakit ibu-ibu. Saya balik ke Jogja karena dokter saya di Jogja. Habis ini terus saya akhirnya bilang oke, masa istirahat saya sampai Desember aja. Januari saya mau up lagi, mau lincah-lincah lagi. Alhamdulillahnya, puji budanya, Civivin telepon Januari ya. Oh iya siap, terima kasih. Dilarang saya telepon dan saya speaker. Karena ya mereka menunggu-nunggu gitu loh, kapan bisa daripada saya dikejar-kejar, saya speaker aja. Dan next juga saya ingin banget undang Mas Rizky kan, kita satu geng lain itu ya, karena saya bersyukur banget, puji Buddha, dikelilingi oleh teman-teman yang selalu siap support gitu. Bahkan Mas Rizky dia bilang, saya pengen kasih kelas materi 7 kali pertemuan, saya kasih free class sebagai donasi ilmu. Saya bilang gitu, nanti kita sampaikan dulu kepada ini sebetulnya itu saya telepon ya, kalau dia masih itu. Ini sebagai, saya potong sedikit ya, Mbak. 4 larangan yang berbicara, ini juga ada dalam, termasuk dalam Pancasila Buddhis. Saya jelaskan sedikit ya, kami dalam agama Buddha ada, umat umum itu punya Pancasila, aturan umum untuk sehari-hari kita lakukan itu. Salah satunya aku bertekad menghindari untuk berkata yang tidak benar. Berkata yang tidak benar itu akarnya banyak. Ini semua termasuk di akarnya ya. Jadi kayak aku bertekad untuk tidak membunuh pertama, tidak berdusta, tidak minum minuman mabuk, itu akarnya banyak. Nah ini salah satu dari Pancasila Buddhis yang Berarti masuk ya ibu ya? Masuk. Luar biasa sekali. Lanjut lagi. Next, ini udah jelas ya, clear enough. Nah, kemudian ini 5 kriteria ucapan yang baiknya: benar, bermanfaat, waktu yang tepat, lembut, didasari kasih sayang. Ya, ini sudah clear enough ya. Kemudian mau difoto dulu? mau difoto dulu, jangan ganti dulu kayaknya. Nanti ini materi silakan ya, diminta silakan di share screen. Nah, kemudian setelah ini saya mau kasih ini tipsnya nih, bagaimana sih kita bisa ngomong yang baik-baik aja gitu, biar kecantikan kita luar dalam terpampang nyata ya ibu ya. Ada rumusnya. Rumusnya itu adalah rumus think. Ya, think itu apa? T-nya itu true. Ini benar apa enggak? Ya. Apa yang akan saya sampaikan ini benar apa enggak, kaitannya dengan dusta tadi. Barangkali jadi dusta, jadi fitnah, nggak enak gitu ya. Kemudian helpful enggak, saya kalau ngomong ini kira-kira akan membantu atau memperkeruh suasana. Kalau orang Betawi apa ya, kompor meleduk gitu. Iya, tuh disulut paling panas gitu ya. Iya, diobong sekali ya. Nah itu kalau kira-kira kita sedang dalam situasi yang agak-agak complicated, kalau memang takut berbicara ini udah diem aja dulu lah, daripada nanti tambah memperkeruh gitu ya. Kemudian I-nya itu inspiring, ini kira-kira bisa menginspirasi untuk berbuat kebaikan lagi apa enggak. Necessary-nya itu ini perlu dicoba sekarang apa enggak ya. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang bisa lah kita tunda dulu ya ibu-ibu gitu lah. Kadang-kadang ada yang bisa langsung, kadang-kadang ada yang
ditunda-tunda kasihan, barangkali masih berduka misal, barangkali masih nanti aku malah merusak kebahagiaannya kalau aku memberikan kabar yang gak enak misal. Jadi dikira-kira aja, K-nya itu kind, is it baik gak gitu ya. Next, etika. Nah ini yang langsung ini habis ini kita akan ada etika menegur, etika meminta maaf, etika ini gitu kan ini. Maaf Mbak Ida, saya terharu banget. Ini Anda tadi ada menulis sebelum ini diucapkan dengan niat baik. Meta itu Anda berarti Google ya? Iya, saya baca. Ini kan meta kan bahasa umat Buddha gitu. Ya. Oh, makanya terharu ya. Hal maksudnya jadi beliau menulis didasari dengan kasih sayang, diucapkan dengan niat baik. Niat baik itu cetana tapi cinta kasih. Ini maksudnya Anda benar-benar berusaha. Saya tahu banget ini. Kayaknya kemarin sebenarnya Mbak Ida tuh banyak sekali waktu kami bertemu itu mengutip artikel yang Buddha banget sekali. Masukkan istilah-istilah Iya, banyak sekali. Tapi saya bilang Mbak Ida, kamu mungkin sadar sudah banyak itu, kita pakai umum aja deh. Dan beliau pengetahuan tentang Buddhismenya tuh banyak banget ternyata loh. Makanya salut ya dan sangat welcome untuk kesini. Karena biar lebih dekat ya ibu-ibu ya, ibu iya gitu. Jadi saya juga belajar, karena saya juga percaya bahwa ajaran-ajaran Buddha itu juga memberikan ajaran yang baik, yang penuh kasih dan sayang. Yang paling sering kan tadi yang kalimat yang tadi Ibu MC sampaikan apa tadi? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu kan nyes banget di hati ya. Itu. Next, nah ini etika menegur. Biasanya ibu-ibu kalau dalam organisasi gitu ya, Ci ya. Kalau dalam organisasi kan namanya kita kan banyak kepala, banyak orang, pikirannya beda-beda. Kalau lagi misalnya apa, rapat atau apa yang kira-kira berbeda pendapat misal, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa ya, bukan dengan grup deh, tapi dengan kita sendiri gitu kan. Misalnya ada hal yang nggak sesuai nih, ada yang perlu kita tegur, negurnya gimana? Negurnya diam-diam aja gitu. Jangan ditegur di depan umum gitu ya. Kemudian fokusnya pada tindakannya bukan kepribadiannya. Kalau misalnya ada ibu-ibu, ngapunten mungkin sukanya ngobrol cerewet kayak saya. Kalau lagi rapat saya cerewet sendiri gitu kan, melangkahi ketua rapat misalnya, yang ditegur bukan saya cerewetnya gitu. Boleh nggak ngobrolnya nanti aja Mbak Indah, ini kan lagi rapat kayak gitu ya misalnya. Iya, tidak menyentuh, jangan baca cerewet kayak gue enggak ya. Jadi betul, ini sesuai banget dengan ajaran Buddha. Jadi ketika kita tidak suka seseorang, tidak sukalah pada tindakannya, bukan orangnya. Jadi ketika tindakannya sudah berubah, dia sudah berubah habitnya, kita jangan benci lagi. Betul sama ini, iya sama ini, sama lagi kita ya. Cocok kali gitu. Nah itu pilih waktunya juga yang tepat. Kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang lebih krusial gitu, kan kita kan apalagi ibu-ibu pasti sudah, saya yakin banget sudah lebih bijak. Nah ngomong aja saya kelas gitu kan, ada gitu ya. Jadi pilih waktu yang tepat kira-kira. Kemudian gunakan bahasa yang santun dan jelas, itu jelas karena itu tadi biar kita nggak tahu kata-kata mana yang nyangkut. Saya tuh jadi takutnya itu loh Ci, ya. Saya nggak tahu nih gitu. Kata-kata saya mana yang nyangkut yang akan terkenang sepanjang hayat di hadapan lawan bicara saya, itu yang saya lagi dijaga banget gitu ya. Kemudian gunakan isyarat nonverbal terlebih dahulu ya, misalnya mata-mata dulu gitu. Jadi misalnya kayak agak susah itu. Jadi misalnya itu jatuh gitu. Atau misalnya kayak saya misalnya ada kerudung yang bersihkan kata apa, nanti dikasih kode aja begini, iya misalnya gitu ya. Jadi itu ketika lagi mau menegur. Nah ini ketika menyapa aja ada etikanya ya. Jadi tidak ini, saya udah baca berkali-kali. Ya ini etika menyapa. Jadi ibu-ibu saya mau bilang kalau ketika kita berkomunikasi itu kan ada tujuannya untuk memberikan informasi, untuk memberikan apa tadi juga untuk menghibur, untuk entertain, to tell, terus untuk menanya untuk minta tolong ya, atau kalau dalam bahasa itu imperatif itu namanya apa sih, saya gak lupa, tapi ada 4 ini. Itu dulu sambil ini ya Bu, mengingat-ingat lagi. Nah ini ketika lagi mau nyapa nih, ini saya tuliskan langsung dan digital, maksudnya apa? Menyapa ketika saya
beri salam pembuka, misalnya malam, selamat malam, halo. Kayak tadi ibu-ibu pada halo, selamat datang, wah terima kasih sekali. Itu anget loh Bu di hati. Itu tadi jadinya kayak alhamdulillah saya diterima, mudah-mudahan di sini kayak gitu kan. Kemudian kontak mata dengan senyuman. Saya pengen berdiri, boleh nggak sih? Boleh banget. Iya. Jadi kalau ibu-ibu bisa bayangkan, kalau tadi saya datang ya, udah datang orang baru, saya datang, siap, enak nggak? Sini, diem baik gitu ya Bu ya, nggak enak. Kalau muka saya tadi ada yang silakan sampaikan bener, oh iya terima kasih, gitu doang kan nggak enak. Tapi kalau ada kontak matanya, ada senyumnya, loh saya kesini sudah disambut loh sama senyumnya ibu-ibu yang cantik jelita. Masa saya tidak memamerkan kecantikan saya balik kalau kata Jepin gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi biar ada interaksi ini kalau secara langsung ya. Sebut nama atau gelar. Nama atau gelar itu bukan yang SPD, MPD atau apa yang Cici, Ibu, Mbak, Miss itu ya, Bapak gitu. Itu penting banget ya. Karena kita di Indonesia ya sih ya. Kalau di luar negeri kan malah pada nggak mau. Don't call me Mister, just call me Ida misal. Karena kita di sini ini udah kebudayaan kita ya. Dan kemarin kita sempat bahas juga sebut nama atau gelar. Makanya kita kan he or she ya. Dan itu sangat nggak etis juga. Mbak Ida, kita bilang kalau orang menyebut seseorang itu adalah dengan kata-kata ini. Ya itu sangat ini perhatian ya buat ibu-ibu. Jangan sekali-kali Anda kalau udah ya udah. Jangan kalau kita memperkenalkan orang itu nyebut ini. Ya Pasti ini iya betul. Ini ya, ini sebut nama gelar itu bukan ini adalah benda. Itu perlu sekali. Ini kita akan belajar bareng ini karena saya walaupun belum belajar ini, tapi saya tidak pernah sekali menyebut anak saya ini ya. Dan bahkan saya bisa mungkin panggil anak hampir tidak pernah kamu loh. Saya selalu sebut nama. Anaknya Yayu, anaknya Yani. Kalau saya terpaksa kadang lupa sebut kamu, tapi hampir nggak pernah. Kayak mau makan, saya bilang gitu selalu kan. Saya nggak pernah kamu gitu ya. Iya, itu adalah penting gitu. Nanti gelar itu sebut nama. Terima kasih itu jangan tolong ya ibu bapak-bapak juga jangan sebut ini itu it's not polite at all. Itu penting juga, itu sangat penting. Jadi Jadi nanti akan ada rasa dihargai, penghargaannya kepada si anak itu atau si teman-teman yang lain itu ada. Ya. Kemudian bahasa tubuh yang sopan. Ini kaitannya ini saling terkait juga. Bahasa tubuh yang sopan dan apresiasi kehadiran. Jadi kan saling keterkaitan nih. Kayak contoh yang tadi saya itu sudah include semua nih di sini kan, salamnya, ininya, kontak matanya. Tapi ibu-ibu memang kalau kontak mata itu penting banget. Kemarin saya lagi ngasih kelas kalau senyum juga ada loh. Senyum, saya kasih senyum. Saya kalau seandainya saya senyum cuma mohon maaf ya, cuma satu sisi. Ini contoh loh ya. Ya, ini contoh. Kalau saya senyum cuma satu sisi. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran ibu-ibu? Sis banget, ngeliatin demen banget ibu-ibu. Ya, itu yang cuma senyum satu sisi. Sekarang saya coba senyum dua sisi, tapi mata saya tidak berbicara. Boleh dibantu saya disapa pura-puranya? Hai Mbak Ida, apa kabar nih? Baik. Oh, dari mana? Iya, ini begini, tapi mata nggak berbicara. Baik. Selamat datang. Terima kasih. Enak nggak ibu-ibu? Nggak enak ibu-ibu. Tapi kalau saya dibantu lagi. Halo Mbak Ida, how are you? Halo, baik. Lagi oke ya. Saya senyum. Mata saya tadi berbicara nggak? Iya. Ibu dari mana rumahnya? Tadi saya, ibu dari mana rumahnya? Saya di Dembong. Tapi kalau tadi ibu nanya, Mbak Ida rumahnya di mana? Di Dembong. Salah nada ya itu, salah nada. Udah salah nada, salah muka. Di Dembong. Ya, enak kan kira-kira ibu-ibu? Tapi kalau semua ibu-ibu modelannya kayak ibu cantik ini, aduh, dunia sudah adem ayem aja. Ya, Bener banget. Begitu. Jadi cara senyum aja. Senyum kalau udah senyum tapi mata nggak berbicara. Ini yang dua, dari kalau cuma satu. Aduh, Mohon maaf pemain teater soalnya ibu-ibu. Terangkan ya. Jadi kalau udah sama kontak mata sama senyumnya sekalian. Kalau udah senyum kontak matanya dipakai ya sewajar-wajarnya.
Betul. Gak enak, tapi oh iya, kerasa welcome nggak, seneng nggak? Sangat ya. Makanya ada peribahasa Cina, kalau kamu tidak bisa tersenyum, kamu tidak bisa membuka toko. That's why ada kata masih kan belajar terus kan? Iya, betul, Senyum terus kan? senyum Iya. Ini senyum, stok senyumnya berlebih malah ya. Ya, jadi ini udah kelihatan ya Bu ya, etika menyapanya. Jadi kalau besok lagi nyapa, iya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu pas lagi mau kumpulan begini, dari rumah itu habis ada masalah segambreng, ada gasnya habis, listriknya habis, yang dimintai tolong gak ada, misalnya belum ada yang dimintai tolong, udah bete dari rumah. Kalau mau ketemu sama teman-teman, kita ubah state-nya, kita masing-masing. State itu keadaan emosi ibu-ibu. Jadi kesebelan sama kemarahan kita di rumah, singkirkan dulu. Sampai sini oke. Saya mau menjadi ibu-ibu Wandani yang menyenangkan. Yang di rumah tinggal aja dulu, pikir nanti gitu ya. Jadi state-nya dirubah dulu, gitu. Nah ini kalau digital, by WA, by Instagram. Ini hindari pesan satu huruf. Sekarang itu kalau ada anak cucu yang gen alpha, kalau WA itu cuma P, bener. P, apa sih? P. Iya. Ini Dari dalam BBM kan? P. iya, P, iya. Cuma P, itu pasti ya. Ini kita hindarin ya. Kemudian identitas dan waktu jelas. Ini juga mungkin saya kalau boleh membantu. Maaf ya barangkali saya belakangnya. Kalau sambil saya bantu menginformasikan aja sekaligus reminder. Kalau sekarang kan kejahatan online itu kan banyak banget. Cybercrime itu kan banyak banget. Kalau saya sekarang tuh udah punya standar patokan. Kalau nomor baru masuk telepon, saya nggak akan angkat. Karena kalau itu kenal, misalnya Cipin punya nomor baru, menghubungi saya pakai nomor barunya, pasti Cipin akan bilang dulu, beda ini saya. Oke, saya baru mau angkat. Nah, sekarang kita jadikan itu standar itu aja ya. Karena sekarang ngeri kejahatannya ngeri banget. Jadi ibu-ibu kalau merasa punya nomor baru, mau menghubungi teman, kita juga karena kita ingin diperlakukan hati-hati sama orang, kita juga harus berhati-hati sama orang lain. Kita memperlakukan diri kita seperti kita ingin diperlakukan orang lain, begitu ya. Identitas harus jelas. Malam Ci, ini saya, ini nomor baru saya, bisa ya, kayak gitu ya. Ci, punten apa-apa baru langsung gitu ya. Terus perhatikan waktunya. Ibu-ibu, saya ngajar di beberapa sekolah, ada anak murid jam 11:30 WA, Miss besok latihan ya, nggak tak bales. Jam 1 WA lagi, Miss nggak jadi, ternyata anak-anaknya nggak bisa, nggak tak bales lagi. Setelah 3, Miss jadi, Miss ternyata anaknya nggak bisa, nggak tak bales. Besok paginya baru saya tegur, sayangku, saya kalau ke murid semua manggilnya sayangku. Wis orang wadon tak panggil sayang, sayang, sini. Saya kasih ini barangkali anak tersebut memang belum dikasih tahu, jadi saya kasih tahu pelan-pelan. Nggak mungkin saya ngomong itu di grup. Jangan ini enggak. Jadi saya ngomong pelan-pelan supaya dia tahu sendiri. Kemudian respon yang elegan, dibales, gitu dengan bahasa yang kira-kira cukup baik lah, itu elegan gitu ya. Next mungkin. Nah ini etika meminta tolong, gunakan kata tolong dan maaf ya. Oke, ya ketika meminta tolong ini yang pertama adalah kata tolong dan maaf, monggo. Kemudian sampaikan alasan dan urgensinya, kenapa saya minta tolong. Perhatikan waktu dan situasinya. Oke, ini penting banget. Jangan sampai kita udah tahu yang akan kita minta tolong sedang berduka, mungkin malah mau direpotin. Nah itu kan misalnya lah ya. Kecuali urgent banget, itu se-urgent apa kira-kira. Kalau masih bisa diotak-atik atau bisa digantikan dengan yang lain, cari yang lain dulu. Kemudian berikan opsi untuk menolak, ya. Berikan opsi untuk menolak. Jadi apa? Biar nggak maksa. Iya. Ya, misalnya, Mbak Fin saya jualan dawet, tolong dibeli dong. Mbak Fin saya jualan dawet nih, Jumat berkah dibeli ya. Itu maksa nggak? Kira-kira? Maksa. Tapi kalau misalnya, Mbak Fin, izin promo ya, ada Jumat berkah nih, ada promo Jumat berkah nih. Oh seneng. Ya, tapi kalau saya nembak itu pasti males gitu kan. Saya sedang terdesak, kira-kira saya bisa apa? Kok saya nggak dikasih pilihan, jadinya malah sering ya ibu-ibu. Lu minta tolong,
Tapi lu nyudutin gue gitu ibaratnya kayak gitu ya, dimintain tolong tapi nah itu kita juga harus bisa memposisikan itu. Jangan sampai kita udah minta tolong tapi malah mendesak gitu, malah membuat si lawan bicara kita malah jadi serba salah. Terus jangan minta tolong secara berlebihan. Ya berlebihan itu seperti apa? Ibu bisa kira-kira gitu kan. Terus berterima kasih dengan tulus gitu. Boleh terima kasih. Iya, kasih. Nah, nextnya ini etika berterima kasih ya. Segera berterima kasih dan tulus, spesifik dalam menyebutkan bantuan. Cipin terima kasih ya, saya sudah diundang sini, saya senang banget karena saya bisa ketemu dengan ibu-ibu Wadani, saya nambah teman baru, nambah saudara baru. Terima kasih sekali. Saya responnya dengan mata yang iya. Nah, mata sama senyumnya seimbang. Coba kalau aduh takut ini salah aku datang gitu ya ibaratnya. benar. Ya. Kemudian kontak mata dan bahasa tubuhnya ya. Jangan menampilkan percintaan baru. Nah, percintaan baru. Besok lagi ya Cipin. Nah, gitu bisa ya. Oke, saya baru mau minta loh. Oh iya, dengan senang hati. Iya, untuk ngajar teater. Di SMB dengan senang hati. Buruk ya berkomunikasinya ya. Tidak. Saya yang kan saya sedang berterima kasih sama Cipin. Kalau itu kan saya senang ya. Iya, saya padahal, aduh, kok mau ini mah jangan. Todong, ngajar teater. Ya, kalau itu beda lagi, itu senang sekali. Iya, itu Oke. Next ya, ini udah clear ya, sangat clear ya. Next, oke. Etika menolak ya. Kalau ibu-ibu dimintain tolong, kayaknya emang nggak bisa atau nggak mau, pokoknya kayaknya nggak bisa dan nggak mau gitu kan. Segera maaf ya, gitu. Oke, segera katakan tidak ya. Pakai formula. Nah ini ngomong aja ada formulanya. Maaf ya. Ya alasannya apa? Gitu. Gimana kalau coba ke itu? Gitu. Oh kayaknya ini bisa sih mencoba memberikan solusi atau alternatif lain. Gitu ya. Kemudian bersikap tegas namun tetap sopan. Wah ini sama Cipin langsung udah langsung sama belajarnya, bersikap tegas dan tetap sopan. Hargai tawaran atau permintaan mereka. Oh iya. Oh iya, tapi aduh maaf ya, belum ini. Dihargai dulu. Terima kasih infonya ya. Gitu. Makasih infonya ya, apa direspon tetap. Jangan terlalu banyak meminta maaf. Ibu-ibu nggak sedang berbuat dosa hanya karena sedang menolak tawaran atau permintaan dari teman-teman ibu-ibu. Jadi minta maaf sekali 2 kali aja. Gak usah satu jam itu sepanjang hayat ibu-ibu ngomong maaf, udah usah ibu-ibu ya. Ya dibaju-bajurin minta maaf. Iya, itu 1 jam 60 menit ngomong maafnya 120 kali ya. Nah kemudian pertahankan positive closing. Positive closing itu apa namanya? Oke, Mbak, terima kasih informasinya ya. Nanti mudah-mudahan kalau saya suatu saat ada butuh-butuh kepengen itu lagi, saya hubungi panjenengan. Begitu. Oke, next, lanjut. Nah, ini nih salah satu yang ini komunikasi di era digital atau etika berwhatsappnya atau bersosial media. Ya, ini khusus untuk ibu-ibu, bagian ini sangat penting. Wabil khusus kalau kata orang ini Arab ya, wabil khusus. Yang pertama adalah disaring dulu sebelum di-sharing. Ibu-ibu, saya punya mama usianya 65 tahun. Kalau di grupnya ada sharing apa, dilempar juga ke grup keluarga gitu. Segala ustadz yang katanya meninggal, mama ini hoax loh, tapi katanya meninggal lagi di Mekah. Enggak mama, gak ada kabarnya mama. Gitu. Tapi kalau saya menanggapinya dengan penuh kemakluman, ya karena tiang sepuh gitu ya, orang tua. Jadi apa ya? Mungkin filternya tidak sekencang saya yang masih muda, gitu loh. It's okay. Tapi kalau ini sih lebih untuk kita sama-sama berhati-hati aja. Disaring dulu sebelum di-sharing. Kalau kayaknya beritanya belum nongol di TV nasional, ya udahlah nggak usah di-sharing. Ya gitu ya. Karena sekarang juga banyak banget berita-berita hoax gitu.
Kemudian etika mengetik. Nah ini, hindari penggunaan huruf kapital semua ya. Itu kesannya marah. Besok jam 7 kumpul di wihara. Udah gede semua Pak, ada dapet tung. Ini ada masalah apa ya ngetik? Ya, sedang ada masalah apa ya ngetik? Jangan lupa bawa perlengkapan masing-masing. Gede kabeh dapet tung. Aduh, enak ya ibu-ibu. Nyuna kenapa sih? Lagi PMS kali ya? Lagi apa kali ya? Gitu. Kemudian gunakan grup untuk saling menyemangati, bukan untuk memamerkan sesuatu atau mengeluh. Ini mau udah lolos semua ibu-ibu saya yakin. Next boleh? Mohon maaf, jadi nih kalimat-kalimat yang sebaiknya dihindari di grup WA. Ya, ibu-ibu ada grup WA-nya? Ada. Kalau lagi mau kumpulan, biasakan ibu-ibu nanti kita hari Minggu kumpul ya. Terus kemudian kalau ada ibu-ibu yang tidak bisa, kalau berhalangan, jangan ngomong di grup, japri aja langsung yang bertanggung jawab misalnya. Adminnya yang bertanggung jawab siapa? Bukannya apa-apa ibu-ibu, takut nular. Iya kan? Lah si itu beda berangkat ya sungkan. Orang kabeh nular. Ya. Jadi kalau nggak berhalangan, WA-nya ke salah satu adminnya aja atau sebagian yang bagian yang memang itu. Maaf ya saya nggak ini gitu. Kemudian mohon info lah. Kalau udah janjinya hari Minggu ya kita kumpul ya kan. Hari Sabtu malam masih nanya. Selagi masih nanya, Ci besok jadi enggak kayak gitu. Selagi tidak ada informasi pembatalan, enggak usah nanya ibu-ibu ya. Nanti bikin apa? Bikin yang lain jadi ragu. Karena kalau ini kan berarti kan terorganisir kan semuanya. Kalau ada pembatalan pasti akan diinformasikan. Jadi kira-kira begitu. Kalau nggak ada informasi pembatalan dari panitianya itu, nggak usah ditanya besok jadi apa enggak. Ya, gitu. Next. Nah ini, terus ibu-ibu datang nih hari Minggu, datanglah hari Minggu itu. Jeng. Ibu-ibu ternyata datang nomor 1 ya setelah panitia lah kok masih sepi di grup, kok masih sepi sih, kok belum datang, jadi enggak sih acaranya, ibu-ibu di mana? Enggak usah ya ibu-ibu yang seperti itu, tapi diganti kalimatnya, yuk ibu-ibu yuk acaranya sudah mau mulai. Beda ibu-ibu efek psikologis ke teman-teman yang masih di rumah. Kalau misalnya pertanyaannya kok masih sepi, kok belum datang, yang di rumah semakin santai, yang di rumah semakin lelet, semakin engkok. Tapi kalau yuk buruan udah mau mulai, wah dipercepat semuanya ya, beda efeknya gitu sih. Ibu Yanti itu selalu begitu. Kalau menyemangati yuk udah mau mulai. Jadi iya benar. kalimat positif yang dipakai ya. Benar. Jadi ini ya bergegas kayak gitu. Yuk saya kan enak. Tapi kalau udah yuk gede semua dan dapat KB, kira-kira gimana? Yang baca nggak enak gitu ya. Kemudian kalau lagi ada tugas namanya organisasi, saya juga tuh ikut banyak organisasi. Kalau lagi kedapatan tugas, nggak usah ditolak, bisa nggak bisa ibu-ibu, pura-pura bisa aja dulu. Ibu ketawa, aduh gue nggak ngerti. Tapi tadi banget tuh, Ben tuh. Tapi orang itu tadi banget tuh mana ini. Barusan ngalamin ya? Barusan ngalamin kayaknya kita bikin berita. Aku udah ngalamin ya. Ini sering ya ibu ya. Jangan saya loh. Orang cipin baik mau. Gitu ya. Oh pengalaman pribadi. Makanya. Kamu ngadiknya sendiri kok. Iya benar. Jadi kerasa semua, ya. Kemudian jadi saat kalau lagi dikasih tugas, nggak usah menunjukkan ketidakbisaan kita. Selagi ibaratnya kalau kata orang Tegal tuh kata-kata gitu ya. Kalau masih kata-kata pasti bisa diusahakan. Yuk, oke, saya usahakan ya. Toh ibu nggak akan sendiri, ya kan? Toh saya bisa kan ngajak anggota lain buat bantu, bisa banget, ya. Kalau saya selalu bilang
berpura-puralah bisa sampai kau lupa berpura-pura. Ya, pura-pura bisa aja dulu. Nanti kalau udah mentok pasti ada teman-teman lain, panitia lain juga mau bantu. Ibu-ibu di organisasi ini jangan khawatir, tidak sendiri. Ya. Next, ini salahmu. Oh, nah ini kalau misalnya lagi ada satu organisasi, kemudian ternyata kita salah, ada salah-salah ya ibu ya. Gak usah sibuk nyala-nyalahin, ini gara-gara Civin nih menang si Mbak Ida kayak gini kan. Gak usah nyala-nyalahin, kita fokus pada solusi. Ya udah kita undang yang lainnya, kayak gitu bisa. Jadi jangan berfokus pada kesalahan, karena ketika kita satu grup ada hal-hal yang ternyata meleset dari perkiraan, itu bukanlah salah ini, anggaplah itu salah kita bersama. Yuk kita perbaiki bersama, kita fokus pada solusinya. Saya selalu bilang gitu. Saya sama suami aja kalau gitu. Oke sayang, nggak apa-apa, itu udah sayang. Sekarang kita fokus sama solusi, kita cari solusinya begitu. Jadi kalau yang bilang kamu gimana sih kok misalnya gitu? Enggak. Nanti sampai Lebaran 2000 berapa orang rampung ya pun ya. Kira-kira begitu. Next, yeah. Nah ini menghadapi konflik dengan kepala dingin. Ibu-ibu kalau adik ini ceritanya apa di organisasi juga ya. Kalau menghadapi konflik dengan kepala dingin, kalau lagi ada masalah, ibu-ibu tuh malah malas ketemu. Apa? Ayo ketemu kita baru hantam. Enggak ya ibu-ibu ya. Ditemuin, di refresh lagi, ditenangkan dulu. Saya itu selalu punya selalu kepikiran yang tersisa dari marah-marah itu adalah rasa malu. Kalau saya marah-marah, yang terngiang di hadapan anggota saya mungkin wajah marah-marah saya, mungkin marah-marahnya sekali, tapi senyum saya yang puluhan kali itu tidak terngiang. Jadi ya kita sama-sama ini dalam bentuk evaluasi juga ya dari kita sendiri. Jadi hadapi dengan kepala dingin. Kita dengarkan dulu secara sadar ya untuk kita menemukan solusi-solusinya. Didengerin dulu. Kadang-kadang ibu-ibu saya sampai bilang kayaknya saya kalau ada kelas mendengar saya mau ikut kelas mendengar, karena seringkali orang tuh maunya bicara aja, ngomong aja, tapi lupa. Kalau mendengar orang belum selesai ngomong potong, kan nggak enak. Jadi dengerin gitu dulu. Kemudian diredam egonya itu tadi ya. Nah ini mungkin barangkali di usia kaum bayi, mudah-mudahan saya salah ya. Kadang muncul perasaan paling berpengalaman ya. Nah ini kita harus menurunkan ego nih. Saya kebetulan abah saya usia 70 tahun, ibu saya usia 65 tahun. Iya, nggih abah. Pokoknya kalau abah mama saya sudah ngomong tuh ya, nggih abah. Bukan saya tidak menghormati, tapi kalau dilawan itu kan nggak rampung juga. Jadi saya memang memberikan kesempatan kepada beliau-beliau ini, tapi nanti pada saatnya ini ternyata kayaknya enggak deh, dia nggak pas. Nah, nanti akan mengembalikan lagi. Ya terserah kamu, sudah kamu lebih tahu, kamu lebih ini dengan keadaan kamu. Karena kadang-kadang kalau orang tua kan melihatnya dari sudut pandang, iya ya, sudut pandang pengalaman. Nah, aku tidak pernah kayak gitu. Aku sudah kayak gini, misalnya. Ini mungkin kita mulai agak sedikit meredam gitu ya Bu ya. Kemudian membayangkan wajah lawan bicara dengan penuh kasih sebelum mulai berbicara yang sulit. Kalau ayah saya, kadang-kadang kalau lagi ada masalah sama orang tersebut, coba diingat-ingat baiknya juga, gitu. Diingat-ingat baiknya juga, jangan sampai satu kesalahan. Tapi kalau memang kesalahannya udah banyak banget ya, gimana sih Din? Set boundaries. Iya. Set boundaries ya. Penting sekali. Karena kadang-kadang tidak semua itu harus dijawab ya ibu-ibu. Kadang-kadang kan itu tadi banyak kepala, banyak karakter. Nah, kalau memang kayaknya ada yang susah banget, mental block gitu ya. Mental block itu dikandani macam apa, diomongin macam apa, beliau tuh nggak mau mendengarkan, nggak terbuka dengan masalahnya, ya udah kasih jarak alasan, kasih batasan, set boundaries. Jadi kita menghargai diri kita supaya kita juga tetap betul happy dan waras. Betul. Next. Nah, ini kesimpulannya.
Kesimpulannya adalah ucapan itu adalah cerminan pikiran. Jadi pikiran penuh dengan cinta kasih, bukan meta ya, yang tadi Cipin bilang, maka kata-kata yang keluar akan menjadi obat bagi yang mendengar. Saya percaya bahwa setiap kata adalah doa. Celetak-celetuk itu doa, ya. Celetak-celetuk itu doa, kata-kata adalah doa. Jadi kita usahakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa selalu bertutur yang baik-baik, even candaan, ya, even candaan. Sekarang saya sudah mulai bisa, habis belajar NLP ya, 2 tahun ini, wow, di set banyak banget, set. Coba ceritakan sedikit NLP, what is NLP supaya mereka tidak semuanya tahu apa itu NLP. Kalau ada sedikit aja, berarti 2 menit aja. Oke. ilmu olah pikir yang diaplikasikan ke bahasa kita. Kalau kita pikirnya baik, bahasa kita baik, gitu kan? Kita kalau mindsetnya kita baik, kemudian kita mengaplikasikannya baik juga, bertuturnya baik juga, itu jadi terbawa. Termasuk yang namanya kalau pagi itu ada namanya afirmasi ya. Kalau bangun tidur senyum dulu, terus saya bilang, ya Allah, saya siap menghadapi hari ini, saya siap menerima rezeki darimu. Rezeki itu kan apa aja ya? Saya siap menerima takdirmu hari ini, gitu. Saya tahu, saya percaya, saya punya kemampuan, saya cantik, saya menarik, ya, saya kaya, saya bahagia. Itu afirmasi. Ketika kita mikirnya baik-baik, hari itu saya ngelakannya enteng ya aja ya. Tapi kalau mikirnya, ribut teman segini udah rampung, udah bangun tidur. Iya benar ya. Jadi bangun tidur mikirnya, yang kemarin gimana udah rampung, udah ganti misal. Jadi NLP itu juga kayak bumbu-bumbu ibu-ibu, bumbu-bumbu, masak bumbu-bumbu yang akan kita masak. Ini rasa apa? Ini rasa sedih, ini rasa marah, rasa bahagia, rasa ini dicampur aduk di sini. Ibu-ibu tuh kira-kira mau makannya yang apa gitu kalau bahasa gampangnya. Kalau ibu mau makannya enak, ibu pasti sudah tahu bumbu yang enak tuh yang mana. Untuk membuat masakannya enak, bumbunya yang enak apa? Gitu. Kalau misalnya ibu sudah tahu nih cabai sama apa yang gak enak gitu ya, udah tahu rasa itu sama itu gak enak, buat campur, ya udah makannya gak enak, kira-kira begitu. Bumbunya aja yang paling gampang. Pas banget nih, kita minta waktu 3 menit. Boleh? Mumpung ngomong lagi masak-masak. Boleh. Nah, tadi kan sih di awal bilang tuh sama Mbak Ida, bahwa kami akan memberikan reward setiap bulan untuk perempuan-perempuan yang berjasa bagi negara ini. Luar biasa. Nah, karena di tahun 2026 ini kami punya program terbaru, yaitu Patria Kenyang. What is Patria? I explain it to you. Patria adalah pemudi juga Theravada Indonesia. Kami punya pemuda-pemudi di sini, Theravada Menta Wihara Tegal, yang melakukan puja bakti setiap hari Sabtu, antara jam 5 sampai jam 7, jamnya bervariasi ya. Nah, program terbaru adalah program Patria Kenyang. Makanya kami menggandeng juga dengan divisi dapur yang punya bumbu-bumbu enak untuk masak enak. Nah, itu program terbaru sehingga mereka habis kebaktian itu akan tercukupi gizinya. Iya. Itu akan program rutin seminggu sekali selama setahun ini. Syukur setahun depan nyambung terus gitu ya. Nah, makanya penghargaannya yang tadi saya bilang kita sudah tetapkan itu akan diberikan oleh Bapak Ketua Karangasem untuk 3 orang yang sudah beliau pilih yang sangat mendukung program Patria Kenyang. Siapa aja? Saya nggak tahu dari dulu sendiri. Saya cuma dikasih duit aja buat belanja. Ini duit belanja buat ini. Oh ya sisanya ya ikut beli. Sampai daripada kita beli terus sama dia. Mohon Bapak Ketua Karangasem program ini didukung oleh ibu-ibu yang tadi sudah pilih. Silakan maju, itu tulisannya di sana. Kayaknya ada yang beruntung ini kita bawa banyak sekali ya gitu ya malam ini ya. Ini kita masih sebentar ya Mbak Ida. Iya, sampai Kita kan 7 jam. Iya, benar. Kita mau bersenang-senang 7 jam ya, sampai subuh. Mungkin Pak Jan mau kasih kata-kata sedikit ya. Ya, selamat malam semua saudara-saudari dalam Dharma ya, khususnya semua anggota Wandani ya. Pada malam hari ini sedikit istilahnya intermezzo. Jadi memang di program di tahun 2026 ini rencananya memang akan dilakukan adalah
tadi yang sudah disebutkan adalah kalau ada istilah patria, tapi juga kita nyebutnya kadang juga pemuda-pemudi Meta Wihara. Jadi pemuda-pemudi Meta Wihara itu setiap kali selesai mengadakan puja bakti di hari Sabtu ya, malam Minggu, kami akan memberikan konsumsi, istilahnya makan ya, yang bergizi, sehingga mereka lebih terjamin. Dari pihak orang tua juga akan memberikan izin juga dengan lebih baik juga, karena mereka berangkat untuk melakukan puja bakti dan pulangnya pun mereka terjamin karena perutnya sudah kenyang. Jadi biasanya kalau nggak makan kan takutnya pada masuk angin, apalagi ini lagi musim hujan, jadi biar memberikan reward juga kepada mereka. Nah, untuk itu kami memberikan istilahnya meminta tolong memberikan istilahnya kewenangan juga kepada tim dapur dari Meta Wihara, tim rumah tangga, jadi minta tolong untuk dibantu untuk persiapannya. Nah, jadi saya karena ini sudah sebetulnya program ini sudah berjalan sebelum tahun 2026, cuman di tahun 2026 ini kami jadikan untuk program permanen ya, program yang berjalan selama 1 tahun full, karena kemarin di akhir tahun kita sudah mulai dan untuk tanggapannya baik, bagus, meningkatkan semangat pemuda-pemudinya untuk datang ke wihara. Jadi saya memberikan apresiasi untuk tim dapur ya yang mempersiapkan, dipimpin oleh saya memanggilnya Koko, Ibu Yuliana. Timnya itu 2 asistennya yang selalu membantu. Jadi kemarin juga ada beberapa kegiatan, kami juga mengajari pemuda-pemudinya Patria di Meta Wihara untuk belajar memasak juga, bagian dari istilahnya kemandirian ya. Jadi diharapkan mereka pemuda-pemudinya bisa memiliki keahlian, bisa mandiri, bisa mempersiapkan makan mereka sendiri, persiapan barangkali mereka nanti kuliah dan sebagainya untuk ya masa depan lah ya. Yang penting mereka bisa belajar. Nah, untuk belajar itu saya minta tolong juga untuk Popo untuk mengajari. Ya, ini saya malam ini akan memberikan ya, berarti Popo, Ibu Rahayu dan Ibu Christine. Di kami Popo dibantu dengan 2 personelnya. Kami kan dengan sebutan apa? 2 jamur. 2 jamur. Karena pakai apronnya jamur Mbak Ida. Dan mereka juga nyebut sendiri jamur gitu. Happy gitu ya, nggak apa-apa kan? Silakan Ibu Popo, Ibu Christine dan Ibu Yayu. Ini apresiasi dari kami di Meta dan Wandani. Dan nanti setiap bulan akan diberikan penghargaan yang berbeda-beda penerimaannya untuk perempuan-perempuan yang berjasa di Meta Wihara Tegal. Potensial untuk kebahagiaan itu banyak banget ya. Jadi nanti akan dipilih tiap bulan, yang jelas nggak akan sama. Supaya apa? Supaya kita semangat datang ke sini acara Wandani. Dan kalau nggak datang gugur loh ya. Terima kasih karena mereka yang bikin kami tidak starving. Oke. Dan kemudian tadi Bapak Jonathan sebagai Ketua Karapasaba atas inisiatif sendiri sudah memilih 1 orang lagi yang akan beliau berikan penghargaan dengan kategori yang sebetulnya pantas untuk memberikan reward seperti itu, yang sudah banyak berjasa juga untuk wihara ini. Jadi untuk pertemuan ini akan diberikan 4 gift ya untuk 4 perempuan yang dinilai banyak memberikan sumbangsi untuk wihara ini. Dan kami rasa ini dari Meta dan Wandani nama-namanya cukup tepat ya, karena
orang-orang yang sangat berjasa bagi Meta Wihara. Oke, Pak Joko menjelaskan kriterianya. Ya, saya juga akan memberikan reward penghargaan kepada Tante Angsulan karena Tante sudah sangat berjasa selama ini sejak saya masuk ke istilahnya kepengurusan Daya Sabah. Saya melihat Tante luar biasa berjuang sejati untuk Meta Wihara Tegal. Tanpa Tante, aduh ini susah bertahan. Terima kasih Pak Rangkulan yang sudah sangat banyak berjasa buat negara kami. Nah, tadi sebelum acara mulai, saya sempat bicara dengan Ibu Ida bahwa Ibu Ida, ya Bapak boleh. Nah, hari ini ada satu boleh dibilang kayak surprise momen ya, di mana kami di Meta Wihara ini punya satu orang sosok penulis yang sangat banyak jasanya bagi wihara ini. Tidak hanya menulis, tapi juga membagikan hasil tulisannya yang bisa kami konsumsi setiap hari. Setiap hari yang mana nanti beliau akan memberikan hasil karya buah pikirnya kepada Mbak Ida. Saya akan sama juga kami Mbak Ida akan memberikan juga apresiasi kepada beliau. Beliau adalah Bapak Istianto Sulistyo atau Romo Suryodarmo. Mohon diberikan apresiasi sebelum-sebelumnya dan kami mohon Pak Istianto akan memberikan sesuatu kepada Anda dan Anda akan memberikan sesuatu juga. Nah, hasil karya. Maaf, Bapak. Selamat malam. Pada kesempatan yang baik ini merupakan suatu berkah yang luar biasa bagi kami, khususnya saya. Memang saya setiap pagi mencoba membuat sebuah renungan untuk berbagi, khususnya sebenarnya untuk diri sendiri. Awalnya, kenapa untuk diri sendiri? Karena saya sadar usia saya tidak muda lagi. Kemudian untuk melawan lupa itu memang tidak mudah, butuh tantangan. Membaca dan menulis itu adalah salah satu cara untuk melawan lupa. Tapi kita nggak bisa menghindar, lupa itu pasti akan terjadi. Usia tua pasti terjadi. Sehingga saya mencoba menulis, berbagi, dan tidak lepas juga dari bantuan seorang wanita yang luar biasa, istri saya yang rajin mengoreksi. Karena saya sadar dalam menyusun kata-kata dan mengetik saya kurang teliti dan lebih ceroboh. Lalu istri saya mungkin ibu guru sehingga dia mengoreksi lebih teliti. Itu yang pertama saya ucapkan terima kasih. Dan saya tidak pernah membayangkan dari tulisan yang awalnya iseng saya tulis, saya bagi, bisa menjadi sebuah buku, sebuah perhatian yang luar biasa. Tadi tiga sahabat saya, Pak Jonathan, Ibu Vin, dan Ibu Yane, berkreasi menyusun buku ini. Semoga buku ini bisa menjadi kenang-kenangan dan mungkin bagi orang yang biasa menulis terkadang itu biasa saja, membosankan, itu kerap saya dengar. Tapi bagi saya, biarkan mereka yang tidak menyukai itu urusan mereka. Bagi saya
saya untuk diri saya, dan semoga tulisan saya bermanfaat bagi orang yang merasa cocok. Itu pernah saya alami juga. Dan ini pada kesempatan malam ini, buku ini saya persembahkan kepada Ibu, semoga bermanfaat. Dan maaf kalau tulisan saya ini hanya perenungan-perenungan sederhana. Merespon yang Romo, yang pertama Romo, alhamdulillah malam ini juga menjadi berkat untuk saya, bisa berkenalan, bisa menambah jaringan silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita ke depannya juga tetap baik. Kalau ketemu di jalan silakan disapa. Dan Romo, saya sangat mengapresiasi Romo adalah orang yang gak bisa diem. Tapi luar biasa, gak bisa diemnya itu terus mau bermanfaat untuk orang. Ini usaha Romo untuk melawan lupa, luar biasa. Ini bukan untuk melawan lupa, ini menjadi jalan dakwahnya Romo juga, yang dibantu ya sama istri juga, luar biasa. Dengan juga oh luar biasa, ini definisi saling melengkapi ya. Iya, saling mendukung, saling melengkapi ya. Mohon izin juga ada hadiah juga untuk Romo. Mohon diterima Romo. Ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih untuk Romo Suryodamo dan Mbak Ida yang sudah bertukar gift dan membuat suasana lebih ceria ya malam ini ya. Nah, untuk malam hari ini juga, karena saya divisi baru di kepemimpinan 2026 ini, maka saya dan partner saya, kami bertiga sebetulnya, saya, Ibu Desi, dan satu lagi Ibu Yane, tapi beliau tidak hadir malam ini mungkin berhalangan. Kami membawahi divisi perempuan dan kesenian. Nah, saya anggap acara seperti kumpul-kumpul itu seperti art ya, seni. Kita sedang melakukan seni, kadang-kadang kita nyanyi, kadang-kadang kita nari, kadang-kadang kita make up juga. Nah, saya dan Pak Sandro saya kalau gitu sanggul sama dia sangat cekoknya. Jadi divisi saya itu macam-macam, banyak bisanya yang berkaitan dengan perempuan Mbak Ida. Untuk malam hari ini kami dari divisi perempuan juga ingin memberikan apresiasi dan hadiah untuk sosok yang setiap pertemuan Wandani itu sangat berjasa. Karena tanpa sosok ini, pertemuan Wandani tidak akan lancar seperti ini. Mic belum dicas, pasti nggak lancar. Proyektor juga mungkin belum siap. Porsi-porsi kami di sini sangat terbantukan, dan mulai awal tahun ini pertama kalinya kami berikan apresiasi dari divisi perempuan untuk dua sosok yang pada hari ini yang berjasa mendukung acara Wandani setiap bulannya, yaitu kepada Bapak Andi dan Bapak Ismadi. Kami panggilkan untuk hadir ke sini. Nah, Pak Is ini guru agama. Mas Andi adalah sosok yang berjasa banget buat wihara ini, mengurusnya, dan akan diberikan oleh Ibu Desi. Dan Mbak Ida mau kasih satu mau ya, memberikannya. Andi itu yang bajunya biru kotak-kotak, karena nggak sama isinya tuh bulunya beda, different size. Ini punya Pak Ismadi, itu punya Pak Andi. Pak Ais yang baju hitam diberikan oleh Ibu Desi, dan Pak Andi akan diberikan oleh Ibu Ida. Ini sebagai apresiasi dari divisi perempuan, karena Wandani ini kan sebenarnya perempuan ya, cuma pakai nama wanita. Oke, terima kasih Mas Andi, terima kasih Mas Is selalu mendukung Wandani setiap bulan sehingga acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga berkenan. Oke. Aduh, bikin sih saya jadi ini tolong ya ibu ya, kita cuma banget ya. Ini lebih BL, jangan nanti kita ganti lagi loh. Capek gimana? Saya pengen ngomongnya gitu. Sampai dia datang ke toko saya, ini benar. Yang penting kami nggak berhenti kan. Jadi RBL cocok ya? Cocok. Oke ya, jadi benar loh. Tetap jangan bikin itu. Kami banyak program sih ya ini. Masih juga banyak inilah program baru untuk
makin orang-orang datang ke sini untuk berkumpulan, kan itu ya saya tanya gitu. Kalau orang datang ke masjid, apa hanya untuk beribadah saja atau punya kegiatan lain sering bagi sesuatu gitu? Biasanya ada jadwal-jadwalnya. Kalau ibu-ibu tuh kalau ada yang pengajian juga ya. Pengajian itu ada yang Selasaan, Jumatan, Kemisan. Jadi ada nanti kalau untuk bagi-baginya utamanya biasanya di Jumat. Jumatnya kayak itu ya? Di masjidnya itu. Cuma memang terakhir sekarang ada permintaan dari yang diberi. Boleh nggak ngasihnya jangan Jumat? Saya sampai bawa banyak kantong. Jadi sekarang jadi ya udah anytime gitu. Ya mau kasih. Biasanya ada dermawan gitu yang untuk makan malam biasanya untuk subuh atau sedekah subuh ya. Sesinya ya waktunya Betul, ya. Masa komunikasi ya. Kalau kira-kira nggak dapat jangan disampaikan dulu ya. Betul. Nah berarti orang datang ke masjid ya atau orang datang mungkin hari saya kan di gereja tidak hanya untuk beribadah kan. Iya. Jadi kan itu maksudnya banyak ya seperti itu. Makanya kita harus membangun komunitas yang baik. Betul. Supaya hidup ya. Jadi mereka tidak merasa malas, canggung dan merasa jauh dengan tempat ibadahnya yang sebenarnya. Betul. Jadi itu juga bagi-bagi mempersiapkan segala di masjid juga kan? Iya. Berarti kita juga harus seperti itu juga ke depannya, kesananya supaya orang pelihara tidak hanya untuk berpuja bakti, itu wajib ya. Utamanya memang wajib harus puja bakti, tapi di hari-hari lain supaya di hari ini hangat, nggak hanya betul ya. Makanya kita punya mandani udah rutin, tapi di luar itu kita juga ada latihan kur, patria, kita punya memasak, musik juga supaya makin hidup komunitas, supaya kita makin yakin juga kan senang juga betul. Jadi dan kalau untuk diri sendiri kan mungkin ada, kalau saya tuh senang ketemu orang ibu-ibu karena saya yakin ketika ketemu orang itu ada pertukaran energi, saya bilangnya gitu. Tadi kan itu kan energi. Pertukaran nih untuk pertukaran energi. Iya benar gitu. Jadi kalau ketemu orang gitu, apalagi kalau ketemu orangnya yang nyenengin gitu kan, yang saya tuh kalau ketemu dia dapat ketawa nih, terhibur. Saya kalau ketemu dia misalnya ilmunya banyak gitu, ngomongnya santai tapi supaya dia ngomongin tetap masuk ada aja inspirasinya gitu. Jadi saya senang ketemu orang tuh ada pertukaran energi gitu. Even jadi kalau lagi bengong di rumah ada ajakan yuk ayo, saya senang aja dulu ada pertukaran energi, jadi nggak bulet aja, nggak bete gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi kita sekarang biar nggak ngantuk kita bagi door prize dulu ya. Betul. Satu untuk orang Tegal. Ibu Yayu minta itu cokannya. Oh iya benar saya iya betul sudah selesai. Terima kasih. Saya beri kesempatan Aida untuk mengeluarkan satu nomor. Satu nomor ya. Ya. Ini Siapa yang keluar nih? Iya. Nomor 28. Ibu Ida. Saya. Oh iya. Untuk yang lain aja, nggak masukin lagi. Nah ini pinjam dulu deh. Gimana? Saya jadi nggak enak. Karena sudah Jangan-jangan 28 semua saya GR nih. jangan dong. Jangan dong. Ini kan udah karyawan saya dipasakin di 28 nih. Iya. Ibu-ibu aja nih. Nomor undi 10 atau 10? 10 ada. Itu dari Mas. Nana. Ibu Nana. Oke. Ini kayaknya ibu yang paling banyak bernyanyi ya Bu. Semuanya diberikan hadiah ini oleh ibu dari divisi sosial. Ibu Suminarti akan menyerahkan kepada Ibu Nana. Silakan. Aku gitu. Wow. Karena oke, kita juga dapat juga dalam waktu itu ya. Congratulations. It's celebrate. Ini lagi terus deh ya. Lagi nggak? Yang itu dong. Oh iya. Ya kita mayu. Oke. Jadi jangan ordes lagi dong. Kita kasih pintinyiin. Betul. Mau kasih pintinyi dulu atau ada ibu-ibu yang mau bertanya mungkin dengan Enak sekali, ini enak sekali benar-benar. Iya, Harus pesen betul. ya. Tapi ini ready setiap hari ya. Ready setiap hari. Harus pesan
pesan ready-nya di dekat bundaran alun-alun itu ya? Iya, di depannya Perpusda. Sudah ada nomor teleponnya di Instagramnya. Ada. Bisa kalau kirim ke orang BCA bilang mau dapet. Ini dawetnya aja ya, Kemayu orangnya jangan. Masih Kemayu ya. Ini dawetnya aja Kemayu orangnya. Ya, kurang Kemayu dikit saya nanti tak belajar Kemayu dulu ya, Cik. Ada yang ibu yang mau bertanya mungkin? Yang bertanya akan langsung mendapatkan ini dawet Kemayu. Mbak Ida, saya tidak mau bertanya, tapi menyambung tadi ucapannya Mbak Ida. Tadi kan Anda menyebutkan kalau ada telepon nomor yang tidak dikenal, Betul. sebaiknya jangan diangkat, Iya. kecuali yang punya nomor itu sudah WA. Iya. Ini pengalaman saya ya Mbak, sedikit sharing ini ya. Iya, betul. Pengalaman saya begini, pagi-pagi saya waktu itu ya sedang mau masak, tiba-tiba ada telepon di HP, tapi karena nomornya tidak saya kenal, tidak ada di pondok, jadi tidak saya angkat. Nah, tapi pinternya orang itu, dia itu WA sama saya, dia sepertinya mengakunya seperti adik ipar saya. Jadi dia bisa ngerti panggil saya so gitu loh, sedang apa kayak gitu. Lah, saya ngomong sedang masak, saya bilang gitu. Nah, saya sampai sempat tanya, kamu ganti nomor baru? Saya tanya kayak gitu. Dia ngomong iya. Bodohnya saya tidak ngecek ke yang nomor lama, tapi saya percayanya dia ganti nomor. Jadi kita sempat ya ngobrol kayak gitulah. Tapi lama-lama buntutnya ya akhirnya konangan kalau dia itu penipu, karena tiba-tiba dia menawari saya tentang pembelian emas gitu loh. Akhirnya saya cut, saya screenshot, saya kirim ke anak saya kan. Ini gimana? Jangan main, itu penipuan kayak gitu. Jadi kita tidak bisa seperti tadi Mbak Ida bilang, kalau sudah WA dia kita percaya, karena penipu sekarang juga canggih-canggih gitu loh. Makanya saya sudah tidak mau percaya yang seperti itu lagi. Betul. Gitu, itu benar banget Bu. Itu terima kasih sekali, itu menambahkan ya. Jadi itu kan kalau yang tadi saya bilang adalah langkah pertama. Kalau ada nomor baru, jangan langsung diangkat ya. Karena ini kejadian paling barunya adalah ke adik saya. Adik saya terima telepon, suaranya persis jiplek-jiplek sama teman lamanya. Tapi ketika diajak ngobrol, dia nggak kenal semua teman-temannya, nggak tertarik. Sampai endingnya adalah itu tadi, menawarkan bisnis yang intinya harus transfer uang. Adik saya baru langsung tersadar, itu bisa terjadi kalau beritanya kan diberitakan nomor baru, kita angkat halo, nomor kita, suara kita sudah terekam, itu yang digunakan ya, konon. Nah, kemudian yang keduanya, kan kita sudah punya filter itu ya, filter untuk tidak mengangkat nomor baru atau ini. Kalau orang itu sudah WA, nah berarti ada langkah kedua. Langkah keduanya adalah konfirmasi, benar nggak? Apalagi kalau masih saudara ya Bu, bisa mungkin sama adik-adiknya yang lain, benar nggak sih itu ganti nomor? Bisa nggak? Benar nggak ini ganti nomor? Benar nggak ini ganti nomor? Nah itu kan bisa, berarti itu ada langkah kedua lagi. Itu ikhtiar kehati-hatian kita. Termasuk kalau ada yang kirim file ya, yang kirim file, iya. API, undangan atau apa, itu please be aware. Jangan ragu untuk telepon, karena kita nggak tahu. Barangkali nomor teman kita itu lagi dihack ya, mengirim itu. Kemudian jangan ragu untuk menelpon. Civil bener nggak tadi ini kirim ini? Oh iya bener, oh iya saya buka. Jangan ragu untuk menelpon si pengirim itu. Cek and recheck. Bener nggak tadi kirim file undangan ini?
benar. Kalau benar nggak apa-apa kita buka. Tapi kalau kayaknya udah tercross check langsung nggak ini, jangan gitu. Kayaknya ragu, oh enggak aku nggak kirim ini, berarti nggak usah aja. Saya kadang-kadang kalau misalnya untuk teman yang nggak dekat banget itu benar kamu atau bukan kayak gitu kan. Terus tolong dong di screenshot aja itu filenya biar nggak usah saya klik karena saya lagi takut. Saya sempat takut karena nomor saya sempat dihack gitu ya. Nomor saya sempat dihack. Ada orang pakai foto saya, pakai nomor baru, teleponnya orang-orang. Iya ternyata ada aja. Makanya berarti kita yang harus punya filter terlebih dahulu ya. Gitu. Terima kasih Ibu MC. Jadi tambah lagi. Sudah tidak diangkat, sudah orangnya sudah ini di cross check kembali. Bener nggak adik saya? Bener nggak itu? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Daud? Nanti kalau belum sih. Oke. Kalau oke silakan. Ini ya, itu nyambung tadi yang nomor baru. Nah itu anak saya pernah dikasih nomor baru, dia bilang sama saya, "Ma, ini ada nomor baru, tapi saya nggak tahu ini siapa. Ini diangkat apa enggak ya? Coba-coba diangkat," saya bilang gitu. Ternyata orang ini bilang, "Kamu adiknya dia," kayak gitu, anak saya laki-laki. "Ya, ini bapaknya kecelakaan." Nah itu kan berarti orang itu benar ya? Iya. Makanya saya itu kalau ada nomor baru ya diangkat, cuman kalau nomornya yang enggak nyambung saya matiin. Iya. Terima kasih. Itu berarti dikembalikan lagi sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kalau saya, karena kejadian yang paling barunya adalah seperti itu ya Tante. Jadi kalau saya sudah settingannya tidak mau. Karena saya yakin kalau misalnya teman saya atau kerabat saya ganti nomor itu menghubungi saya, dia akan WA atau itu konfirmasi bahwa saya ganti nomor, saya diangkat dong. Nah, itu karena kejadian yang paling barunya adalah yang penipuan tadi, sehingga saya membuat filternya seperti itu. Kalau Tante memang merasa, tapi memang sekarang harus hati-hatinya adalah begitu angkat telepon halo, dia sudah, kalau saat mudah-mudahan sih tidak terjadi ke kita ya. Halo, kita udah bilang halo aja, suara kita terekam, itu sudah bisa disetting lagi. Makanya sekarang bentuk kehati-hatian saya itu. Nah, seandainya memang orang itu punya kepentingan, saya pasti akan, ini tolong diangkat atau langsung ganti foto, nomor baru Bu Ida tolong diangkat gitu. Seandainya memang sangat terdesak ya. Karena saya juga sekarang harus mengakui bahwa kalau saya pakai nomor baru, tidak izin, tidak konfirmasi, siapa tahu orang yang saya hubungin itu punya filter yang sama kayak saya, anti nomor baru kayak gitu. Jadi banyak sekali kita refleksi diri. Iya, refleksi diri lagi. Itu kita juga pernah juga seperti itu. Betul. Kita kayaknya perlu kasih kuis aja deh. Oke, kita kasih kuis aja ya. Kuis ya, ada ya. Enggak dong. Oke, kuis aja ya. Itu kan hanya melengkapi, nggak bertanya. Oh iya betul, melengkapi, konfirmasi ulang. Oke. Kuis yang kuis dapat. Kalau bisa jawab dapat. Iya. Kalau jangan ternyata habis ini biar dapat. Iya. Kalau minum ini kotor jadi air dan gitu ya. Oke. Pertanyaannya, ibu-ibu tadi kan sudah kenalan sama saya. Saya itu punya moto hidup apa ibu-ibu? Jangan buka HP loh, tidak boleh buka HP. Ada yang masih ingat moto hidup saya? Saya sih ingat banget. Ingat banget ya, langsung terlihat. Tapi Iya betul. Ada yang ingat moto hidup saya? Dengan cipin hati bahagia. ada berapa nanti? Ada? Oke. Ayo, Ibu Yani, jangan malu. Ibu Yani. Woman support woman. Sini aku biar kelihatan. Nah, biar kelihatan kecantikannya langsung ya. Ayo. Motonya Ibu Ida ya, dengan agama hidup lebih terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan seni hidup lebih indah. Wow. Foto dulu. Itulah bukti bahwa 60% kecerdasan anak diturunkan dari ibu. Makanya
makanya kita harus pintar. Anaknya Bu Yani pintar sekali loh. Hari ini les kedua main drum. Udah bisa main lagu Living on a Prayer, Bon Jovi. Saya di videonya saya kirim. Nomor kedua. Tapi dia baru belajar drum ke tempat saya dengan semangat yang minimal 3 hours non-stop. Itu saya ajarin ulang. Saya dari pertama lihat ya, ini anak pintar banget nih. Dan iya kan bener ya, kecerdasan anak dari ibu ya. Makanya saya pengen sekali ibu-ibu di sini, maksudnya ya, ada sih udah punya anak ya, kita harus pintar juga karena membesarkan anak sampai ke kampung kita harus lebih punya jawaban-jawaban. Jadi ibu harus cerdas karena apalagi anak perempuan ya, satu generasi kita. Terbukti memang Anda berarti cerdas ya nih. Makanya anak Anda itu tidak sia-sia. Saya kan ibu asuh. Rasanya saya mau jadi anak asuh. Jadikan aku anak asuh. Jadikan aku yang pertama. Oke, very smart. Ini masih ada 2 nih. Masih ada. Ya, sebelum kita bagikan. Betul. Right. Next. Question is, apa pentingnya kita memiliki etika berkomunikasi? Tidak harus ciplok dengan saya tadi. Menurut ibu-ibu, ya versi ibu-ibu, boleh pakai versi ibu-ibu. Kenapa kita perlu memiliki etika dalam berkomunikasi? ini ada ngintip-ngintip nih kayaknya nih. Iya. Tadi saya udah jelas banget nih. Pakai ini sendiri aja, pakai kira-kira kenapa saya harus punya etika gitu? Saya itu nggak seneng disakitin, misal. Jadi saya berusaha untuk tidak menyakiti, misal. Boleh pakai bahasa sendiri, tapi saya pengen itu aja. Nah, masih ingat kalau gitu ya? Iya, kenapa kita perlu memiliki etika berkomunikasi? Gitu. Karena Silakan. Monggo ya. Monggo silakan. Maju atuh ke Waktunya ke sini. Makanya nih kalau benar nggak benar bukan saya yang menilai tapi salah ya. Nggak ada yang Kita perlu memiliki etika berkomunikasi agar supaya lawan bicara kita tidak merasa tersinggung, agar kita dapat menghargai orang tersebut, agar orang itu dapat menghargai kita juga. Luar biasa. Itu nggak salah, itu benar banget. Terima kasih. Terima kasih. sebetulnya kalian jadi bacakan biar lebih tepat lagi. Iya. Tapi yang ibu tadi sampaikan juga tepat. Tapi yang penting juga agar meminimalisir konflik itu penting banget loh. Kalau salah nada, salah wajah itu juga bahaya hongyang gitu loh kalau orang Cina bilang gitu. Dan juga kita perlu menjaga reputasi dan cara positif. Makanya kita perlu berkomunikasi dengan bagus dan supaya harmonis dan sehat. Seperti yang tulis. Karena itu bisa membangun kepercayaan dan kredibilitas. Kita kan kadang-kadang bisnis itu kalau nggak punya modal nggak apa-apa. Kalau dipercaya, kirim barang dulu. Iya, bayar kapan-kapan gitu. Karena kita komunikasinya bagus. Betul. Komunikasi is the soul of the relationship. Komunikasi adalah Nyawanya. Gitu. Penting makanya ini bagi kita sekali loh. Aduh ini tinggal satu lagi. Ini harus yang susah ah. Pengen apa aja, Cipin? Silakan. Mau kasih pertanyaan Saya? Iya. Oke. Saya kasih pertanyaan nih berkaitan dengan Mbak Ida. Yang menyimak berarti benar-benar ya. Tapi yang berarti jangan ini lagi ya. Mbak Ida itu SD-nya di mana sama kuliahnya di mana? Oh, itu bos tadi yang belakang. Itu tadi yang belakang. SD di mana sama kuliah di mana udah kapan? Kalau bisa empat aja bagus. Kalau bisa empat-empatnya bagus. SD-nya di Artisan, SMP-nya SMP 1, SMA-nya SMA 3. Kuliahnya di Semarang. Iya. Pintar sekali Ibu. Masih ini satu lagi ya. Belum punya bukunya ya Ibu ya? Iya. Oke. Terus kita akan membagikan door prize. Oke, baik. Selanjutnya. Ini saya Tadi kaca. lanjut lagi. Tadi udah keluar ini 10 dan 28 ini masih di sini ya. Jangan sampai gue. Gue 27. Kan 27. Oke ya. Nanti kalau yang dapat ini satu tegal oke ya. Oke saya butuh satu tegal dan satu selami ya. Selami berapa mulainya? Jangan tersinggung nanti kalau ternyata tegal lagi saya belum dapat. Kita masukin lagi ya supaya fair ya. 15. Kayaknya nggak dapat 8 ya, kayaknya 48 ada nggak ada kali.
salah dikasih kita. 32 sampai 35. 32 sampai 35. Ya pokoknya ini kita dengar dulu ya. 24. 24. Ya, Mbak. Oke, Mbak. Ya, Mbak. Oke. Ada, silakan maju ke depan. Dari Tegal lagi ini pemenangnya ya. Oke, ini udah. Ini saya baru keluar. Diberikan kemudian sama di sini. Ibu, silakan. Selamat ya, Ibu. Oke, ini satu lagi untuk Selawi ya. Jadi nanti kalau ternyata nomornya gini aja, ini nanti dengan ibu banyak sono mau ngecek absen. Kalau udah Tegal lagi udah dapat nggak jadi kan PHP sakit-sakit nanti malah banyak senang malah gua dihujat. Jadi soalnya barangkali nomor itu nggak urus lagi. Oke. Ya ini masih Tegal lagi nomor kecil nih nggak usah ngasih lagi aja. Saya tahu soalnya nomor kecil. Jadi nggak pecahin ya. Nanti kan belum dapat kecewa. Kalau nggak dapat jadi dapat kan seneng. Kayak saya nggak ada rasa dapat dapat dikasih dapat terus seneng. Iya. Ini nomor. Oh iya ada baik sekali tadi kan. 14, 15, 30, kira 32. Masih Tegal juga nanti. Enggak, aku tahu jangan bawa teman dulu, colok pilihan nih soalnya daripada besok udah dapat kan tadi nggak panik kan. Mungkin ini usulan. Iya. Dilihat nomornya Selawi ada berapa, ditulis pakai tangan aja, terus di antara itu aja yang dipilih. Daripada milih yang banyak, tekan masukkan lagi kan. Oke, Pak. Enggak, bikin lagi sesuai dengan nomor itu diketik, tinggal milih di antara nomor itu. Kan lebih cepat. Lawinya aja, nomornya dicatat, bikin angka baru, dilipat, terus tinggal diacak, ambil. Satu lagi doang kok. Ini yuk. Ya, di sini. Ini selamat. Batu. Gue sendiri 27 bener. Ya kan 27 pin kan? Iya. Emang kita hoki ya. Oh iya. Tegal. Dibilang enak. Tegal. Ya udah. Tegal. Oke. Akhirnya kita dapat ini. Nomor 15 Ibu Masriah dari Selawi. Nomor 15 dari Selawi. Mana di PC Selawi nggak? Kabupaten. Selamat ya Ibu. Dari tadi kita bagi-bagi terus. Oke. Dia memberikan terus. Kita kan harusnya kan give and take. Jadi apa yang harus kita berikan kepada Anda gitu? Ini sebagai ucapan terima kasih dari kami semua. Mbak Ida sudah mau datang ke sini dengan Saya berterima kasih sekali, serius. Saya bahagia sekali malam hari ini bisa bertukar energi dengan ibu-ibu. Kami juga ya. Untuk itu kami minta kesediaan dari Ibu Ketua Wandani Tegal untuk memberikan kenang-kenangan dari kami di Wandani semua untuk Ibu Ida. Ini. Dan kenang-kenangan dari Wandani juga. Ada juga itu. Foto dong. Thank you. Oke, semoga Mbak Ida berkenan. Terima kasih banyak. Jangan kapok. Saya ingat dulu bulan teman-teman lagi ngajar teater mau? Mau ngajar teater? Dengan senang hati. SMB juga perlu sekali untuk belajar teater. Ibu juga saya senang sekali. Jadwalannya sibuk sampai tahun 2028 kayaknya. Tahu ya, waktu itu saya
siapa di sini, beliau yang sekarang speaker dan juga suaranya kayak ini ya MC yang di MRI ya, bagus banget vokalnya, bulat banget gitu loh. Terima kasih Mbak Ida sudah mau menjadi bagian. Ini yang keempat nanti dibagikan nih sama Mbak Ida ya, untuk prosesnya saya langsung masuk di tas aja, saya nggak malu-malu. Untuk Ibu Ketua Wandani, Ibu Wandani Tegal dan Sawi dan Ibu MC kita. Kalau mau datang kan saya ini masih jeruk makan jeruk. Ibu Heni, Ibu Wiwi, dan Ibu Yanti dipersilakan hadir untuk menerima. Ini enak banget, sehat, tidak pakai santan ya? Tidak pakai santan, pakai fiber shake. Iya. Ini di sini aku kan apa? Saya sangat kemayu loh. Ikut kemana? Di sana dulu dong. Nanti kalau aku jadi Ayu, mohon maaf ya. Udah Ayu sama Ayu. Asli ya, bisa buat itu Pakai fiber cream, jadi safe. Sangat bahagia kayaknya, wajah-wajah bahagia ya. Semua makan lagi bahagia besok. Semua makan lagi besok. Kalau di Pipit sudah repeat ribuan kali. Iya. Kita dulu ya, di tempat sini ya. Oke, ibu-ibu semua, dengan demikian hari ini acara sudah selesai. Gimana ibu senang nggak hari ini? Senang ya. Usahakan datang tiap bulan, karena tiap bulan kita akan ada hadiah kejutan dan penghargaan untuk perempuan yang sangat berjasa. Dan itu tidak bisa diwakilkan dan akan gugur ya kalau nanti ternyata dipanggil namanya nggak datang nih.